Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sesi curhat masih berlangsung. Satu lagi curhat belum kita dengarkan. Sepelik apa permasalahannya soal pilihan? Kita dengarkan sama-sama. Ibu Nini, silahkan. Terima kasih Mas Ibram. Perkenalkan Pak Mario, nama saya Nini. Yes, Ibu saya Nini. dari Pemalang. Dari Pemalang kita berikan tepuk Jawa tangan. Tengah. Kebetulan permasalahan ini sudah saya simpan 3 tahun Pak Mario. 3 tahun. Dari 2011. Lihat ya, tidak banyak orang bisa menyimpan masalah yang berat selama 3 tahun dan masih tampil ceria. So, silakan Ibu. Karena sebelum saya bicara ini saya sudah ketawa duluan Pak, jadi ceria. Sudah ketawa. Tadi rencananya mau nangis Pak. Tadinya mau nangis. Rencananya mau nangis saya. Gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Dicoba lagi. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya mungkin ini tidak banyak yang memutuskan untuk memilih jalan hidup seperti yang saya jalani sekarang. Kenapa? Saya memutuskan untuk sendiri berpisah dari suami saya 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya tahu beliau menikah lagi. Oh. Saya menghargai keputusannya untuk menduakan saya. Mungkin saat itu saya berpikir ini kesalahan saya. Tapi setelah saya mungkin melihat, membaca di Facebook, di Twitter untuk motivasi-motivasi dari Pak Mario, sebenarnya apa yang saya ambil itu memang yang harus saya ambil. Karena jika saya teruskan, saya menghadapi 3 masalah yang semuanya berat. Apa itu? Saya memikirkan suami saya dengan istri barunya di tempat yang jauh dari saya karena beliau bekerja di luar kota. Oke. Satu itu. Kedua, saya harus selalu tampil baik sebagai ibu buat anak-anak saya. Ketiga anak saya yang sekarang hidup 3, Pak. 3. Dan yang ketiga adalah saya harus fokus dengan pekerjaan saya. Pekerjaan Ibu apa? Saya di bidang properti Pak, kebetulan di Semarang, alhamdulillah. Super sekali. Ya, akhirnya dari ketiga masalah yang harus saya hadapi itu saya pilih, nggak mungkin saya meninggalkan anak-anak saya. Itu sangat tidak mungkin buat saya. Yeah. Jelas. Pekerjaan saya juga, saya mencintai pekerjaan saya. Pilihan yang saya tinggalkan adalah saya memutuskan untuk sendiri tanpa orang yang sudah jelas tidak membutuhkan saya lagi. Karena dia menggantikan posisi saya dengan orang lain. Harusnya kalau misalnya dia memang memilih untuk menikah lagi, itu berarti memang dia jauh lebih baik dari saya. Akhirnya belum tentu. Iya. Tapi membayangkan bahwa wanita itu dianggap lebih baik oleh suami Ibu, itu yang melukai hati Ibu. Iya. Ya, lalu Ibu memutuskan berpisah. Untuk berpisah 3 tahun yang lalu. Setelah saya menjalani untuk tetap menerima keadaan seperti itu selama beberapa bulan, saya memutuskan untuk berpisah. Dan setelah itu saya menjalani hidup saya dengan status sosial di KTP yang tulisannya seperti itu, ya Pak ya. Seperti apa? Cerai hidup Pak. Cerai hidup? Iya, di KTP tulisannya cerai hidup Pak. Apakah lebih bahagia kalau Ibu cerai mati? Tapi itu yang sekarang saya mau tanyakan, maksudnya kegalauan hati saya ini Pak. Maksudnya setelah bertahun-tahun saya lewati itu, ternyata kan kadang kan saya dianggap tegas oleh keluarga. Dan saya anggap tegas juga. Alhamdulillah family first ya Pak, selalu mendukung saya. Super sekali. Ibu saya menjaga anak-anak saya saat saya bekerja. Dan semuanya saya hargai yang dilakukan sama keluarga saya. Karena apapun yang terjadi itu kan selalu kita pulang ke keluarga. Ya, betul. Sebelum memutuskan juga saya minta pendapat keluarga dan semuanya sebenarnya memasarkan ke saya dan itu pilihan saya. Betul. Yang membuat saya galau sekarang itu Pak, kadang-kadang kan ada masalah yang tetap wanita, tetap menangis. Saya tegas tapi nangis gitu loh Pak. Jadi ini pulang dari Lampung nangis.
Oke, dah. Alhamdulillah. Terus? Itu kan kadang-kadang sekarang ini kan status sosial yang di ini. Jadi kadang-kadang saya tuh sudah berusaha membuktikan dengan bekerja saya mampu menghidupi 3 anak saya. Saya bekerja dengan baik dan itu diapresiasi sama teman-teman saya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan namanya lingkungan ya Pak. Ada yang sampai ya ngomong yang selama 3 tahun sendiri gitu kan. It's okay, Ibu. Tahan dulu sebentar. Tolong dipasangkan memes yang ini. Betapa kelam pun masa laluku, masa depanku masih suci. Tuhan, jadikanlah kebaikanku hari ini sebagai pemaaf atas kesalahan masa laluku dan pembuka rezeki masa depanku. Amin. Ibu, seperti apapun masa lalu Ibu, dari hari ini ke depan itu masih suci. Ya toh? Apapun komentar orang lain, dengarkan tapi jangan dimasukkan hati. Sudah kadung masuk ke hati itu, Pak. Jangan diizinkan bertamu. Karena banyak orang masalah fitnah diizinkan masuk dan bertamu dan menjadi tuan rumah. So, Ibu marah sekali dengan suami, mantan suami Ibu. Dulu, very good. Oke. Ibu masih membencinya atau memilih memaafkan? Saya memaafkan. Good. Karena sekarang hubungan kami sudah baik kembali. Bagus. Kalau dia menyalahi Ibu dan Ibu maafkan, kesalahan dia urusan dia dengan Tuhan. Tapi Ibu sangat dimuliakan karena Ibu memilih tetap berbaik hati bahkan kepada yang melukai Ibu. Itu indah sekali. Lalu akan ada orang yang digunakan oleh setan untuk mengusik kedamaian. Karena setan tidak suka melihat ada wanita menguatkan dirinya untuk anak-anaknya. Maka dia sponsor Ibu jadi kepala wilayah setan mana gitu. Kan punya caleg-calegnya begitu. Ya kan turun anggaran. Kan setan juga punya anggaran selama masa kampanye. Untuk mengganggu Ibu. Lihat itu. Jadi sebetulnya Ibu orang kuat yang sedang diganggu, sedang diuji. Nah, kalau Ibu lihat masa depan Ibu masih suci, biarkan Ibu, komentar mereka kan tidak hidup di dalam kehidupan Ibu. Ya? Ya, Pak. Orang-orang yang iri itu tidak mungkin mereka iri kalau kita hidupnya tidak lebih baik dari mereka. Pembenci itu membenci orang yang hidupnya lebih baik. Jadi Ibu lebih baik itu mereka berusaha menggunakan yang cacat-cacat menurut mereka. Tapi menurut Ibu tidak, itu kemandirian. Itu ketegasan. Nah sekarang, apa nasihat Anda untuk Ibu Nini? Kalau nasihat saya, ibarat omongan orang itu cuman kayak angin ya. Jadi kita nggak mungkin kan tentang arah angin. Kalau misal kita tentang ya percuma, angin tetap ke situ juga. Ya lebih baik kita tuju arah tujuan kita kemana. Kalau emang itu pilihan Ibu, omongan orang seperti apa, ya udah itu ibarat kata sayur ya garamnya itu gitu. Bumbu-bumbu dari hidupnya kayak gitu Pak. Ya emang saya juga belum ngalamin karena juga saya bukan cewek gitu kan. Dan moga-moga nggak ngalamin gitu. Yeah. Cuman ya seperti itulah ibaratnya ya kalau kita selalu dengerin omongan orang yang negatif, kapan kita bisa positif gitu aja Pak. Wah super sekali. Yang penting kan gimana kita Pak, bukan gimana mereka. Oh bukan main lagi. Betul sekali Ibu, hidup ini tentang Ibu bukan tentang mereka. Iya Pak. Ya toh? Bahagialah karena kan kehidupan Ibu diteruskan oleh anak-anak. Ambil 1 butir biji beras. Berapa harganya? 1 butir biji beras. Berapa harganya? 1 butir. Tidak ada harganya. Tapi dengarkan ya. Setiap butir biji beras memegang dengan sangat erat semua kualitas beras di dalam dirinya untuk diteruskan menjadi beras yang sama miliaran tahun ke depan. Beras itu bernilai tinggi, apalagi seorang ibu. Maka pikirkan anak-anak. Oke? Tidak ada orang diberikan masalah lalu dilemahkan. Semua orang yang dikasih masalah dikuatkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulan sederhana. Jangan
menggunakan teori-teori ilmu politik dalam hubungan cinta. Oke? Visi dan misi, pendekatan sosial terhadap sesuatu. Sederhana saja, datang, jeng, suka sama aku nggak? Yuk cantik aku tampan, tunggu apa lagi? Ditolak, ya udah, move on. Nih, kalau ditegaskan begitu, kalau saya mau mendayu-dayu gitu, iya begitu, dia tidak akan move on. Tapi kalau ditanya ada wanita yang lebih cantik nggak? Ada, ya udah. Lebih baik ada, banyak, apalagi, gitu kan? Ya, nggak ada dekat-dekat rumah ya? Nggak, ya kan sudah biasa naik motor ke Lampung, tinggal pergi ke Depok kemana gitu loh, yang agak jauh pokoknya. Iya toh? Dan setelah tampil di TV ini nasional loh Pak. Ini Agung namanya, masih single. So, berapa banyak orang diumumkan seperti itu? Nggak banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, segala sesuatu datang berpasang-pasangan. Tidak mungkin kesulitan datang tanpa kemudahan ditempelkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Untuk setiap penyakit ada obatnya. Oke? Untuk setiap kesedihan ada pembahagiaannya. Tapi kita ini negatif. Lebih memperhatikan kesedihan daripada kebahagiaan yang mungkin tercapai. Kan ibu sudah bebas hidupnya sekarang. Tidak harus memikirkan. Alhamdulillah. Iya toh? Si Bambang Ekoloyo di Bandung sedang apa ya kan? Sudah nggak mikir lagi. Terserah. Sih lihat bagaimana Tuhan membebaskan kita dari yang tidak baik dari kita. Harus ada sesuatu yang mati di dalam diri supaya yang baru tumbuh. Matikan itu penyesalan-penyesalan, dalam deritanya dibuang. Ingat pelajarannya, lupakan sakitnya. Itu. Terima kasih Ibu. Kami persilakan kembali. Terima kasih banyak. Untuk curhatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Dulu waktu masih muda, tapi di depan semua wanita saya lemah sekali. Untungnya saya tidak pernah ditolak, oleh wanita siapapun, hanya diabaikan.